On March 3, 1945, a 21-year-old Navy fighter pilot on a mission over the Pacific was shot down by Japanese artillery. His name might well have been forgotten, were it not for the remarkable, some might say unbelievable story of a little boy named James. Hi guys! Welcome to my channel. Nama aku Mirna dan channel ini aku dedikasikan untuk cerita-cerita random yang mungkin aneh, terdengar yang nggak masuk akal ke kamu, dan mungkin juga cerita-cerita inspirasi dari orang-orang ternama yang aku akan bakal share. Dan jangan lupa subscribe untuk tahu cerita-cerita berikutnya. Dan channel aku ini akan dibuat dalam dua bahasa, yang satu bahasa Inggris dan satu bahasa Indonesia. Dan jangan lupa untuk like dan komen dan subscribe ya. So cerita pertama hari ini akan aku bawakan tentang seorang anak yang bernama James Leininger. Jadi cerita ini tentang reinkarnasi. Mungkin sebagian dari kamu nggak percaya reinkarnasi itu apa, dan mungkin juga nggak tahu ya reinkarnasi. Jadi reinkarnasi itu kehidupan setelah mati, dia akan lahir kembali. Jadi cerita ini tentang seorang anak yang bernama James Leininger. James Leininger ini adalah anak berkebangsaan Amerika. Mereka tinggal di Texas, Amerika. Sebagai seorang anak kecil biasa, tapi James terlalu terobsesi dengan yang namanya pesawat. Biasa sih anak-anak yang terobsesi dengan pesawat ya, mengumpulkan mainan pesawat, terus dada-dada dengan pesawat. Tetapi sedikit berbeda dengan James. Contohnya ketika James pergi dengan ibunya, mereka pergi berbelanja dan ibunya membelikan dia sebuah mainan pesawat yang dibawanya itu kayak ada bom, terus bom untuk perang. Terus ibunya berkata, James, lihat nih, ini ada bomnya juga loh di bawah pesawat. Terus James bilang ke ibunya, Mom, it's not a bomb, it's a drop tank. So itu bukan bom tapi itu drop tank. Drop tank itu istilah daya dengan pesawat perang. Ibunya yang kaget, yang apa sih drop tank gitu. Ibunya juga nggak tahu apa itu drop tank. Kejadian lainnya yang membuat orang tuanya bingung kenapa dia terlalu terobsesi dengan pesawat itu, jadi suatu waktu mereka nonton National History Channel program tentang Perang Dunia Kedua, di mana pada saat itu pesawat Corsair, Corsair itu nama pesawat Corsair itu menembaki pesawat Jepang. Terus naratornya bilang, pesawat Jepang yang tertembak adalah Zeros namanya. Terus James datang dan bilang, enggak, itu bukan Zeros tapi itu Tonys. Dan orang tuanya, Tony Zeros apa itu? Terus James bilang, Tonys itu lebih kecil dari Zeros. Jadi Tony itu adalah pesawat yang lebih kecil dari Zeros. Dan orang tuanya itu sangat tertegun dan bingung kenapa ini anak kok bisa tahu segala macam tentang pesawat yang detail gitu. Sedangkan mereka tidak pernah ngomong dan tidak pernah, dia juga belum bisa baca, masih 2 tahun kan. Terus waktu mereka mau pindah dari Texas ke Louisiana, sebelum mereka pindah, ayahnya berniat membawa James ke museum. Jadi ayahnya membawa James ke Havana Flight Museum. Di museum itu kedua orang tuanya sangat tertegun, bingung, dan wow gitu lihat anaknya itu yang benar-benar terobsesi keliling sana keliling sini. Dan dia tuh jalan mengelilingi pesawat Corsair, jalan mengelilingi pesawat seperti seolah-olah dia melakukan inspeksi dari atas sampai bawah, dari belakang ke depan, seolah-olah dia itu seorang pilot yang akan menerbangkan pesawatnya sebentar lagi. Heran kan gitu. Here is James at age 3 going over a plane as if he's doing a pre-flight check. He would continue to say and do things that were puzzling, like the time his mom bought him a toy airplane. Terus
ketika setelah 3 jam, bayangkan seorang anak umur 2 tahun menghabiskan waktu 3 jam di dalam museum. Setelah 3 jam dalam museum itu, ayahnya berniat untuk membawanya pulang. Tapi James gak mau. James menangis kencang, terus tantrum di bawah, sehingga ayahnya berpikir keras bagaimana untuk membawa James pulang. Untuk memberhentikan tangisannya, ayah James membelikan dia sebuah videotape tentang The Navy Blue Angel Flight Demonstration. Jadi videotape tentang demonstrasi penerbangan. Dan tahu nggak, video itu diputar berulang-ulang kali sama si James, dan dia nggak mau berhenti untuk nonton itu. Jadi setiap hari itu nggak ada waktu yang nggak dia putar video itu. Begitulah terobsesinya dia dengan pesawat. Jadi 2 minggu setelah ulang tahun yang kedua, dia mulai mengalami yang namanya mimpi buruk. Jadi dia itu mulai berteriak, menangis, terus menendang kakinya ke atas. Dia mulai berteriak, pesawat kebakaran, pesawat terbakar, pesawat tabrakan, dan anak kecil tidak dapat keluar. Dan mimpi ini berulang-ulang terus. Seminggu bisa 4-5 kali mimpi buruk ini, dan itu sangat-sangat mengganggu James, dan tentunya juga mengganggu orang tuanya. Jadi orang tuanya sangat berpikir keras bagaimana ini terjadi, kenapa sih ini terjadi. Jadi mereka itu berusaha untuk mencari jawaban dari segala mimpi yang terjadi sama si James. Yang pertama kali memberikan ide tentang reinkarnasi atau kehidupan sebelum ini itu neneknya James. Jadi dipercayai bahwa seorang anak kecil itu sangat besar kemungkinannya untuk mengingat masa lalunya. Kenapa? Dia seperti kayak ada dalam transisi kehidupan sebelumnya dan kehidupan yang sekarang. Jadi dia masih ingat gitu apa yang terjadi kepada dia ketika dia masih dalam kehidupan yang lampau. Dan hal ini akan habis dalam masa sekitar 5 tahun. Jadi setelah 5 tahun itu mereka akan mulai melupakannya. Jadi mungkin ya sama ya, kayak kalau dibilang orang-orang tua itu anak kecil tuh bisa ngelihat makhluk-makhluk yang halus gitu, dan nanti udah besar, udah gede tuh lupa gitu. Ya mungkin sama seperti itu ya kepercayaannya. So Andrea Leininger mengambil nasihat ibunya untuk healing James dari past life memory. Tapi di sini ayahnya si James ini sangat skeptical. Dia itu nggak percaya tentang kehidupan masa lampau, reinkarnasi, karena dia itu true believer of Christ. Dia itu seorang Kristiani yang taat. Jadi di dalam Kristen tidak ada hal-hal seperti reinkarnasi. Ketika James mengalami mimpi buruk ini lagi, ibunya dan ayahnya ini datang untuk bertanya pertanyaan yang lebih detail gitu. Jadi waktu ditanyain, kira-kira jadi siapa sih anak kecil yang di dalam pesawat itu? Terus James bilang, itu saya. Terus orang tuanya James bertanya, siapa yang menembakmu? Dan jawaban James itu kira-kira seperti yang, masa kalian nggak tahu sih? The Japanese of course, orang Jepang pastinya. So orang tuanya James bertanya kembali, pesawat apa yang kamu terbangkan pada saat kamu ditembak? James menjawab, Corsair Airplane. Dan James juga menjelaskan kepada orang tuanya bagaimana pesawat Corsair ini sering mengalami masalah ketika mendarat, dan bagaimana rodanya itu bisa dengan automatically flat waktu mereka mendarat. So hal ini sangat detail bagi seorang anak 2 tahun mengetahui tentang pesawat Corsair gitu kan. Terus James bilang bahwa waktu dia terbang, take off itu dia take off dari satu boat. Ketika dia take off, dia ditembak. Terus orang tuanya bertanya, kamu take off-nya dari boat mana? Dan dia menjawab, Natoma. Orang tuanya kaget. Kita yang besarin dia, kita yang tahu apa yang dia nonton setiap hari, apa yang dia lakukan setiap hari, dan out of nowhere dia bisa jawab itu Natoma. Orang tuanya just geleng-geleng kepala dan terkejut yang pastinya. And the most interesting part was, itu benar-benar ada. Jadi ada boat namanya Natoma. Boat itu ada di Pacific Ocean pada saat Perang Dunia Kedua. Tapi ayahnya sampai pada saat itu masih berpikir, oh ini hanya ketidaksengajaan. Jadi si James ini suka gambar-gambar, dan dia itu suka gambar
pesawat yang lagi perang. Jadi ada pesawat perang, terus ada kejadian pengeboman seperti itu. Mostly gambar dia seperti itu, dan setiap kali dia menggambar dia akan menuliskan nama James 3 di bawahnya. Jadi dia akan tanda tangani James 3. Ketika ayahnya bertanya, James, apa maksudnya James ketiga? Dan dia bilang, ya aku ini James ketiga. Around this time, James began signing crayon drawings and other artwork. James 3. Aneh berikutnya yaitu ketika dia bermain boneka G.I. Joe dolls. Jadi G.I. Joe dolls itu boneka-boneka tentara kecil-kecil. Dia selalu menamai boneka-boneka ini dengan nama-nama yang cukup berbeda. Ada Billy, ada Walter, ada Leon. Dan ketiga nama ini tidak pernah diungkapkan, tidak pernah diucapkan di rumah itu, dan juga tidak ada teman-teman yang bernama yang tiga ini gitu. Jadi waktu itu ayahnya bertanya, kenapa kau namai ini Billy, Walter, dan Leon? Dan untuk itu dia menjawab bahwa 3 orang ini adalah 3 orang yang sedang menunggu dia di surga ketika dia sampai. Apa? Surga? Kamu anak umur 2 tahun berbicara tentang surga? Dan orang tuanya benar-benar shock. Dan of course, aku juga shock dengarnya gitu. Waktu aku baca ini benar-benar aku juga shock. Jadi orang tuanya ini terus bertanya tentang pertanyaan-pertanyaan yang related dengan mimpinya itu. Salah satu pertanyaannya lagi yang ditanyakan, apakah kamu punya teman pada saat itu? Dan James menjawab bahwa dia mempunyai teman, 1 orang teman pilot juga, yang bernama Jack Larson. Jadi ayahnya James itu bergabung dalam satu klub membaca. Jadi dia waktu itu sedang membaca satu buku yang berjudulkan The Battle of Iwo Jima. Waktu ayahnya membaca, ada satu gambar di situ. Terus James datang, gambar itu gambar peta. James menunjuk gambar peta tersebut dan James bilang bahwa, Dad, ini adalah tempat di mana pesawatku ditembak. Dan ayahnya itu kembali lagi ya, memang ceritanya shock. Ayahnya kembali shock, ayahnya blank, nggak bisa menjawab apapun dan nggak bisa berkata apapun. Dan sejak itu ayahnya James itu mulai curious, mulai mau mencari tahu sebenarnya apa yang terjadi kepada anaknya dan apa yang terjadi pada saat itu. Jadi dia mulai ngecek dan dapatlah dia sebuah website tentang Natoma Bay Association, di mana dia terkoneksi dengan seorang laki-laki yang bernama Leo Pyatt. Leo Pyatt ini adalah seorang radioman dalam Avenger Flight, dan ayahnya James tidak memberitahu dia kenapa dia melakukan research ini, kenapa dia bertanya ini, bertanya itu, dan dia tidak menceritakan tentang apa yang dialami oleh anaknya. Lalu dia mulai investigasi sama Leo Pyatt ini. Dia mulai bertanya apakah ada pesawat Corsair di dalam Natoma, dan Leo Pyatt menjawab tidak ada pesawat Corsair di dalam Natoma, tetapi di dalam Natoma itu hanya ada 2 jenis pesawat, yaitu Wildcats dan Avengers Fighter Plane. 2 tipe ini aja yang ada di dalam Natoma pada saat Perang Dunia Kedua tersebut. Ayahnya James juga mau mengetahui ketepatan lokasi yang dibilang James pada saat dia lihat map itu. So ayahnya bertanya apakah Natoma itu mempunyai mission di dekat Iwo Jima, dan Leo Pyatt menjawab bahwa mereka mempunyai 36 misi di dekat Iwo Jima tersebut. Dan dia juga bertanya bahwa apakah ada seseorang yang bernama Jack Larson di Natoma tersebut. Terus dia menjawab, iya benar. Aku masih ingat tentang semua orang di situ, dan aku masih ingat sekali bahwa ada seorang laki yang bernama Jack Larson. Tetapi aku tidak mengetahui apa yang terjadi kepada Jack Larson dan di mana dia sekarang. Lalu ayahnya James mencoba mencari tahu tentang Jack Larson ini di mana-mana, dan dia tidak dapat mengetahuinya. Akhirnya dia menyelidiki arsip nasional tentang list orang-orang yang sudah meninggal dunia pada saat Perang Dunia Kedua, dan dia tidak menemukan siapapun yang bernama Jack Larson. Lalu pada bulan September tahun 2002, ayahnya James memutuskan untuk pergi ke reuni akbar Natoma Bay Association. Di sana dia menemukan bahwa Jack Larson memang benar-benar ada, dan bukan hanya ada, Jack Larson juga masih hidup dan tinggal di Arkansas, Amerika.
Dan disitulah Jack Larson memberitahu ayahnya James bahwa ada seorang pilot perang yang bernama James Houston Jr. Jadi kita tahu sekarang bahwa kenapa dia menamakan dirinya James III, karena dia menganggap bahwa setelah James Houston Jr., so dia adalah yang ketiga, Junior itu berarti kedua. Jadi James Houston Jr. ini adalah pilot pesawat tempur pada saat Perang Dunia Kedua di Pacific Ocean, di Samudra Pasifik. Dan dia terbang selama 5 bulan sebelum pesawatnya ditembak jatuh oleh Jepang. Pesawat dia ditembak pada saat dia berusia 21 tahun dan dia berada dalam satu misi spesial melawan Futamiko Jepang di Chichijima. Dan Chichijima ini adalah tempat yang dia tunjuk di dalam buku ayahnya tersebut. Tetapi tentang pesawat Corsair ini yang tidak pernah ada di Natoma Bay itu membuat ayah James kira-kira kenapa hal ini kurang pas dengan semua story yang telah dia jelaskan, itu semuanya connect, tetapi kenapa satu hal ini yang nggak nyambung. Jadi untuk itu ayahnya melakukan investigasi selanjutnya, yaitu dengan menghubungi keluarganya James Houston Jr. dan dia terkoneksi dengan seorang perempuan yang bernama Anne. Dan Anne ini adalah kakak dari James Houston Jr. Ketika kakaknya mendengar cerita ini semua dari ayah James, dia sangat tertarik untuk berbicara langsung dengan James. Jadi mereka melakukan beberapa hubungan telepon dan di dalam hubungan telepon itu ternyata James mengetahui hal-hal yang tidak diketahui oleh siapapun dan hanya diketahui oleh James Houston Jr. Seperti bahwa James Houston Jr. selalu memanggil kakaknya Anne ini dengan nama panggilan Annie dan hanya James mengetahuinya dan itu benar. Lalu James mengatakan bahwa mereka mempunyai satu kakak lagi yang bernama Ruth dan itu juga benar. Dan juga James memberitahu bahwa ketika mereka masih kecil mereka mempunyai satu potret yang sama, yang kembar, itu digambar oleh seorang pelukis yang sama dan potret itu dihadiahkan oleh ibunya dan itu juga benar. Lalu kakaknya James ini benar-benar yang shock dan benar-benar yang sangat overwhelmed dan akhirnya dia memutuskan untuk mengirimkan satu paket. Ketika paket itu sampai kepada James dan mereka membuka paket itu, to everyone's surprise that begitu mereka buka, foto pertama yang ada di situ adalah foto James Houston Jr. berdiri di depan pesawat Corsairs. So actually pesawat Corsair ini adalah pesawat favoritnya si James Houston Jr. No wonder kenapa si James kecil selalu bilang bahwa dia menerbangkan pesawat Corsair. Itu yang hanya ada di dalam ingatannya. So semua teka-teki terjawab dan ayah James berubah 180 derajat menjadi percaya bahwa actually ada kehidupan setelah kehidupan atau reinkarnasi. So teman-teman, bagaimana menurut kalian? Kira-kira kalian percaya nggak ada yang namanya reinkarnasi? Kalau kalian percaya ataupun ada komen, please komen di bawah ini dan jangan lupa subscribe. Karena di pertemuan yang berikutnya saya akan membawakan cerita yang lebih luar biasa dan mungkin juga akan menjadi inspirasi untuk kita semua. So stay tuned, don't forget to subscribe and have a great day. Thank you. The site of James Houston's plane crash. And James just got so emotional and just lost it. But when it was over, It was cathartic. We're able to close the loop, especially for James.